Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Perkembangan sepak bola timnas Indonesia kini semakin mencuri perhatian dunia, termasuk dari para legenda sepak bola internasional. Salah satu nama besar yang turut terpukau adalah Ruud Gullit, legenda AC Milan dan timnas Belanda. Pria berusia 62 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian timnas Indonesia saat ini. Bahkan dalam sebuah kesempatan di hadapan penggemar Vietnam, Gullit secara terang-terangan menyarankan Vietnam untuk meniru langkah timnas Indonesia. Di sisi lain, bicara soal meniru timnas Indonesia, ternyata Malaysia juga sudah lama berambisi melakukan hal serupa. Namun kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Malaysia bahkan mengakui kesulitan dalam mengikuti jejak sukses timnas Indonesia. Jadi seperti apa sebenarnya cerita lengkapnya? Dan mengapa sulit untuk meniru timnas Indonesia? Simak terus video ini sampai selesai. Paths we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Ruud Gullit baru-baru ini melakukan kunjungannya ke Vietnam. Dalam lawatannya ke kota Ho Chi Minh, mantan bintang AC Milan tersebut hadir dan bertemu penggemar sepak bola Vietnam. Selain menyapa dengan para fans, pemenang Ballon d'Or 1987 tersebut juga berbagi pengalaman dan tips kepada audiens yang hadir. Namun, ada momen menarik yang terjadi selama kunjungan itu. Ketika diminta mengomentari sepak bola Vietnam, mantan pelatih Chelsea dan Newcastle United ini justru membahas rival bebuyutan Vietnam, yaitu timnas Indonesia. Bahkan Ruud Gullit secara tersirat mendorong Vietnam untuk meniru langkah sukses Indonesia agar lebih kompetitif di kawasan Asia. Mengomentari sepak bola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton. Namun menurut saya untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pionir yang bersaing di Eropa, menginspirasi dunia. Generasi berikutnya harus fokus melatih lebih banyak pemain muda sepak bola dan melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik, kata Ruud Gullit dikutip dari iNews. Pernyataan Gullit ini seakan menjadi pengakuan bahwa pesona timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia sepak bola, terutama dalam setahun terakhir. Apalagi tim Garuda tengah bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dengan peluang besar untuk lolos. Berbicara soal meniru kesuksesan timnas Indonesia nyatanya bukanlah perkara mudah. Malaysia misalnya telah mencoba mengambil langkah serupa, terutama dalam hal proyek naturalisasi pemain keturunan. Namun proses ini menghadapi banyak kendala dan terbilang belum berhasil. Beberapa pemain yang ingin dinaturalisasi Malaysia menolak untuk diproses, dan di antara lainnya tidak eligible. Bahkan ada kasus di mana pemain yang dianggap keturunan Malaysia ternyata memiliki darah Indonesia. Selain itu, dalam ajang AFF, Malaysia juga mulai meniru langkah Indonesia dengan menyisipkan pemain muda ke dalam skuad mereka. Namun langkah ini menuai kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mantan manajer klub Selangor, Zakaria Rahim, menyarankan agar Malaysia tetap mengirimkan kekuatan terbaiknya di Piala AFF, alih-alih mengikuti jejak Indonesia. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dikutip dari CNN Indonesia. Saat ini sendiri Malaysia tengah bergerak cepat untuk bisa bersaing dengan timnas Indonesia. Pada Desember ini, Harimau Malaya akan kembali melakukan proyek naturalisasi yang mereka sebut revolusi sepak bola. Mantan asisten manajer Harimau Malaya, Datuk Kamarul Arifin Moh Sahar, mengatakan bahwa proyek ini akan menjadi game changer bagi sepak bola Malaysia. Ia juga menyebut bahwa langkah ini bisa lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Seperti yang telah saya katakan, kami mengikuti dengan cermat apa yang akan diumumkan pada 15 atau 18 Desember. Pengumuman ini akan menjadi game changer untuk sepak bola Malaysia. Saya percaya apa yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Tunku Mahkota Ismail akan mencetuskan fenomena yang baik untuk bola sepak tanah air. Kita mungkin akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, kata Datuk Kamarul dikutip dari bola.com. Ya meskipun begitu, menurut kami, meniru kesuksesan timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah bagi negara lain, khususnya Vietnam dan Malaysia. Terdapat beberapa faktor utama yang membuat hal ini sulit. Indonesia telah melakukan investasi besar dalam pengembangan pemain muda melalui akademi, kompetisi usia dini, seperti Piala Suratin, dan program seperti Garuda Select, Shin Taeyong Academy, hingga KKS Jateng oleh Coach Justin, yang membawa pemain muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman berlatih dan bermain di Eropa. Upaya ini tentu menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang memperkuat timnas. Sistem pembinaan seperti ini jelas tidak bisa diimplementasikan dengan instan oleh negara lain. Salah satu keunggulan Indonesia adalah memiliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang memiliki relasi internasional yang sangat luas. Hal ini menjadi faktor penting yang sulit ditiru negara lain. Erick Thohir telah membangun relasi sejak menjadi pemilik klub raksasa Italia, Inter Milan. Jaringan ini memudahkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan FIFA maupun federasi sepak bola dunia lainnya seperti KNVB Belanda. Hubungan ini juga mempermudah proses mendatangkan pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga memiliki dukungan finansial dan infrastruktur yang baik. Pak Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 400 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan timnas Indonesia. Dana ini dihimpun dari berbagai sumber, seperti hak siar, dukungan sponsor, bantuan pemerintah, hingga penjualan tiket dan merchandise. Selain itu, timnas Indonesia kini juga memiliki tempat untuk TC para pemain timnas, seperti di Bali dan IKN dengan dukungan langsung oleh FIFA. Infrastruktur yang seperti ini memberikan fondasi kuat bagi pengembangan sepak bola nasional. Terakhir, mentalitas dan loyalitas juga poin penting mengapa timnas Indonesia tidak mudah ditiru oleh Malaysia dan Vietnam. Mentalitas pemain telah dibentuk dengan baik, terutama sejak era kepelatihan Shin Taeyong. Salah satu momen krusial adalah ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina, tim peringkat 1 dunia. Seperti yang diceritakan oleh Coach Shin, pengalaman menghadapi lawan sekelas itu menjadi titik balik yang signifikan dalam pembentukan karakter skuad Garuda, di mana pengalaman ini tidak mudah didapatkan oleh negara ASEAN lain, dan kini mentalitas pemain sudah terbentuk dengan baik. Selain itu, loyalitas supporter Indonesia pun sudah diakui dunia. Kreativitas koreografi, chant yang menggema selama pertandingan, hingga dukungan yang tanpa henti dari tribun memberikan energi positif bagi para pemain di lapangan. Bahkan banyak influencer sepak bola dari luar negeri rela datang ke Indonesia hanya untuk merasakan atmosfer menyaksikan laga timnas secara langsung.
Kesuksesan yang telah diakui oleh Ruth Gullit tidaklah mudah untuk ditiru. Dari pembinaan pemain muda hingga loyalitas supporter, Indonesia telah membangun fondasi kuat yang sulit disaingi. Akankah negara ASEAN akan nyusul ikut langkah Indonesia? Dengan semua keunggulan ini, Timnas Indonesia terus membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah Asia dan bahkan dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.